Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kisah kali ini kami akan menceritakan dan mencari tahu kenapa harus Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, kenapa bukan Nabi Muhammad. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, banyak kaumnya yang ingkar. Tak hanya itu, sampai-sampai ada umatnya sendiri yang menyebar fitnah soal Nabi Isa dan bertekad untuk membunuhnya. Fitnah itu ternyata berhasil membunuh umat lainnya dan setuju untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan cara diambil dari bumi. Rupa pengkhianat itu disamakan rupanya dengan Nabi Isa alaihissalam hingga ialah yang terbunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa ternyata juga ada alasannya, yakni untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad saat kiamat tiba. Berdasarkan hadis sanad yang sahih, dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat atau akhir zaman akan muncul sosok Dajjal yang jahat dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun, kenapa harus Nabi Isa? Rasulullah SAW bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan aku masih hidup, maka aku akan membela dan menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad dan Hasan. Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan untuk membunuh Dajjal? Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup di antara masaku, dan Isa sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah putih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, dan seakan kepala rambut beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah penduduk non-muslim. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanyalah Islamlah yang diridhoi Allah, sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis yang tadi. Turunnya Nabi Isa ke bumi adalah menandakan bahwa ajalnya sudah dekat dan akan dikuburkan di bumi, karena makhluk yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Sebagai bentuk penghormatan bahwa Rasulullah lebih mulia dibandingkan dirinya, bahwa Nabi Isa pernah berkata kepada para umatnya bahwa akan datang seorang Rasul sesudahnya. Dalam Al-Quran, perkataan Nabi Isa itu terdapat dalam surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad." Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi bukan untuk membawa agama baru,
atau menyebarkan agama Nasrani di zamannya, tapi menyebarkan agama yang diridhoi Allah, yang disebarkan oleh Rasulullah, yakni agama Islam. Karena Islamlah agama terakhir dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, kiamat itu pasti akan datang. Persiapkanlah bekal untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bekal kita cukup. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.